Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pendaftaran, penagihan, dan sanksi administrasi untuk PBB. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, wajib pajak wajib melaporkan surat pemberitahuan objek pajak. Nah, jangka waktunya adalah 30 hari. Ini harus dikembalikan ke kantor pajak. Kita bahas dulu prosesnya yang apabila SPOP ini dikembalikan oleh wajib pajak ya. Apabila dikembalikan tepat waktu, maka kantor pajak akan menerbitkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Dari terbitnya SPPT ini diberikan jangka waktu selama 6 bulan sampai dengan jatuh tempo. Jadi wajib pajak diberikan waktu 6 bulan untuk melunasi pajak terhutangnya. Oke. Kemudian, apabila setelah 6 bulan ternyata wajib pajak tidak melunasi pajak terhutangnya, maka akan diterbitkan STP atau Surat Tagihan Pajak. Karena dia terlambat, maka dia akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan. Oke, maksimal 24 bulan. Kemudian, jika dari terbitnya STP ini 1 bulan kemudian tetap belum juga dilunasi, oke, maka setelah 7 hari dari jatuh tempo, kantor pajak akan memberikan surat teguran. Oke, apabila belum dilunasi juga sampai dengan 21 hari, maka kantor pajak akan mengeluarkan surat paksaan. Oke, surat paksaannya itu akan berlaku selama 2 kali 24 jam. Apabila belum juga dilunasi, maka akan mengeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan aset yang digunakan nanti untuk melunasi pajak terhutangnya. Oke. Nah, surat permintaan aset ini nantinya, penyitaan aset ini nanti asetnya akan dilelang. Oke. Nah, lelangnya dilakukan oleh kantor lelang negara. Nah, untuk melakukan lelang tersebut, kantor pajak itu akan meminta permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan ke kantor lelang negara. Oke, ini proses apabila SPOP-nya dikembalikan namun ada kondisi-kondisi tertentu. Nah, kemudian tadi apabila ternyata SPOP-nya dikembalikan tepat waktu, kemudian terbit juga SPPT, namun ternyata di sini ada setelah diperiksa oleh kantor pajak ternyata ada SPOP-nya yang tidak benar. Oke, sehingga terjadi kurang bayar atas pajak bumi dan bangunan. Maka apabila terjadi kekurangan tersebut, kantor pajak akan mengeluarkan SKP atau surat ketetapan pajak ditambah dengan denda 25% dari selisih pajak terhutang. Tadi kan misalnya ini ada kesalahan pengisian SPOP sehingga pajak terhutangnya lebih kecil, pajak terhutang yang dilaporkan lebih kecil daripada yang sesungguhnya, maka selisih yang kekurangannya tersebut itu akan dikenakan denda sebesar 25%. Jangka waktunya adalah selama 1 bulan. Oke, apabila 1 bulan setelah jatuh tempo masih belum dilunasi, maka alurnya sama seperti yang tadi ya. Kantor pajak akan mengeluarkan STP, ya, atau surat tagihan pajak, plus dengan bunga 2%. Oke, kemudian sama, ini jangka waktunya 1 bulan. Apabila belum terlunasi juga, maka setelah 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, kantor pajak akan mengeluarkan teguran. Apabila belum diselesaikan juga, maka dalam jangka waktu 21 hari kantor pajak akan mengeluarkan surat paksaan. Surat paksaan ini apabila dalam 2 kali 24 jam juga belum diselesaikan, maka akan dikeluarkan surat perintah untuk melakukan penyitaan yang nantinya aset yang disita itu akan dilakukan lelang oleh kantor lelang negara. Ini prosesnya tentunya tidak bisa langsung karena harus ada permintaan jadwal dan waktu untuk lelang. Nah, prosesnya ini sekitar 10 hari. Ya. Kemudian ini bagaimana jika SPOP-nya ternyata dalam 30 hari itu tidak dikembalikan? Maka apabila tidak dikembalikan atau tidak dilaporkan ke kantor pajak akan mengeluarkan SKP, surat ketetapan pajak
plus dengan denda 25% dari pokok pajak. Berbeda dengan yang ini ya, kalau ini dari selisih pajak terhutang. Karena kan kalau yang ini sebetulnya dia sudah hitung dan sudah dikembalikan, tetapi ada perbedaan jumlah pajak terhutang. Maka SKP-nya yang denda 25% hanya dari pajak yang selisihnya saja. Tetapi kalau ini dari keseluruhan pajak terhutangnya. Oke, atau dari pokok pajaknya ya. Kemudian SKP ini jangka waktunya adalah sama 1 bulan jatuh temponya. Apabila setelah 1 bulan jatuh tempo tidak juga dilunasi, maka kantor pajak akan mengeluarkan STP atau surat tagihan pajak plus dengan bunga keterlambatan sebulannya 2%. Ya, sama kemudian prosesnya seperti 2 proses yang lainnya hingga adanya pelelangan. Oke. Yang berikutnya, tata cara pembayaran dan penagihan. Oke, tadi sudah ya, dasar penagihan itu adalah SPPT atau surat pemberitahuan pajak terhutang. Ini jangka waktunya 6 bulan. Oke, 6 bulan sejak diterbitkan SPPT. Nah, apabila SPPT ternyata tidak juga dipenuhi atau ternyata tidak dikembalikan atau ternyata ada kesalahan pelaporan SPOP, maka akan dikeluarkan SKP. SKP itu jangka waktunya tadi 1 bulan. Apabila SKP juga ternyata tidak diselesaikan juga, maka ada STP, surat tagihan pajak. Ini jangka waktunya pun 1 bulan. Kalau sampai STP tidak juga dikembalikan, baru tadi ada proses untuk penyitaan. Nah, bayarnya di mana? Tempat pembayarannya ada di bank, di kantor pos, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kantor pajak untuk bisa menerima pembayaran PBB. Nah, apakah wajib pajak boleh mengajukan keberatan atau banding dalam PBB? Itu boleh. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya yang pertama adalah syarat formil. Syarat formil, keberatan dan banding ini harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP. Misalnya setelah terbit SPPT dan SKP ternyata wajib pajak itu mendapatkan satu kondisi yang membuatnya itu tidak mampu untuk melunasi pajak terhutangnya, maka dia boleh mengajukan keberatan dan banding. Ya, tapi waktunya adalah paling lama 3 bulan sejak SPPT atau SKP diterbitkan. Oke. Kemudian kondisi ini itu karena keadaan terpaksa atau force majeure. Dan wajib pajaknya harus dapat memberikan dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi. Misalnya ternyata wajib pajaknya itu terkena korban bencana alam, misal ya, korban bencana alam gempa gitu sehingga harta bendanya hancur dan lain sebagainya sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dia boleh mengajukan keberatan dan banding gitu dan harus dibuktikan juga. Kemudian pengajuannya itu harus dalam bahasa Indonesia. Diajukannya kemana? Kepada Kepala KPPBB yang menerbitkan SPPT atau SKP. Jadi kepada badan yang menerbitkan SPPT atau SKP. Oke, apakah boleh dikuasakan? Karena bisa saja misalnya dapat musibahnya si wajib pajaknya itu sakit misalnya ya, kemudian tidak bisa sehingga tidak bisa langsung memproses permohonan itu sendiri, maka boleh saja diwakilkan atau dikuasakan gitu ya. Namun tentunya harus melampirkan surat kuasa. Oke. Sedangkan untuk syarat materialnya, keberatan dan banding dalam PBB itu diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan, kecuali yang diajukan secara kolektif melalui lurah atau kepala desa untuk setiap SPPT atau SKP per tahun pajak. Jadi pengajuan keberatan atau banding itu bisa dilakukan masing-masing perwajib pajak atau bisa juga dikolektifkan. Dikolektifkan itu misalnya dalam satu perumahan atau desa itu seluruhnya mengajukan permohonan untuk banding karena misalnya itu di desa itu terjadi bencana alam gitu ya dan seluruhnya memang mengalami kerugian sehingga untuk memudahkan proses pengajuan dan
pengajuan keberatannya itu dilakukan dikolektifkan melalui lurah, itu juga boleh. Kemudian tentu saja untuk pengajuannya itu harus disertai dengan alasan yang jelas dan mencantumkan besarnya pajak bumi dan bangunan menurut perhitungan wajib pajak. Oke. Kemudian kantor pajak atau Dirjen Pajak ini akan merespon paling lama 12 bulan sejak pengajuan keberatan, dengan keputusannya itu bisa beraneka ragam. Bisa menerima seluruh pengajuan atau hanya sebagian, bisa juga menolak atau justru menambah jumlah pajak yang terhutang. Jadi hasilnya ini tentunya tergantung dengan penilaian si Dirjen Pajak, gitu ya. Kemudian dokumen-dokumen apa saja atau bukti-bukti pendukung apa saja yang harus diajukan, yang harus dilampirkan pada saat pengajuan keberatan PBB. Oke. Yang pertama tentu harus ada si surat SPPT atau SKP di tahun pajak yang bersangkutan ya. Jadi SPPT atau SKP mana yang mau diajukan banding atau keberatannya. Nah, dokumen lain yang harus disertakan yang pertama adalah fotokopi KTP, kartu keluarga atau identitas wajib pajak lainnya. Ya. Kemudian fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat, fotokopi bukti surat ukur atau gambar situasi si objek pajak, tanah atau bangunannya, kemudian fotokopi akta jual beli atau segel, fotokopi surat penunjukan kapling, fotokopi izin mendirikan bangunan atau IMB, fotokopi izin penggunaan bangunan, surat keterangan lurah atau kepala desa, fotokopi bukti pelunasan PBB tahun sebelumnya, dan fotokopi bukti resmi lainnya. Nah, untuk pengajuan banding atau keberatan, syaratnya adalah PBB tahun sebelumnya itu harus sudah lunas. Baru dia boleh mengajukan banding atau keberatan atas PBB untuk tahun yang sedang berjalan. Oke. Kemudian, ketentuan dalam permohonan banding ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 97 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP pasal 33 ya. Ini nanti wajib pajak yang mengajukan permohonan, kemudian nanti akan dikeluarkan SK untuk keberatan. Nah, yang berikutnya yang akan kita bahas adalah pembagian hasil penerimaan PBB. Oke. Kalau berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 83 tahun 94, pembagian hasil penerimaan PBB itu dibagi-bagi ya, tidak hanya milik daerah tingkat 2-nya saja, gitu ya. Jadi memang yang paling besar adalah daerah tingkat 2, yaitu sebanyak 64,8%. Nah, sisanya 16% untuk daerah tingkat pertama, yang 10% untuk pemerintah pusat, kemudian yang 9% itu untuk biaya-biaya pemungutan. Ya, biaya-biaya pemungutan ya untuk honor petugas dan lain sebagainya, atau untuk sewa tempat pemungutan dan lain sebagainya. Nah, namun pada tahun 94 itu ada perubahan, di mana perubahan tersebut menyebutkan bahwa di bagian dari pemerintah pusat yang 10% ini akan diberikan seluruhnya ke daerah tingkat 2. Oke ya. Ini diatur dalam keputusan nomor 56 dan 50. Oke. Jadi sekarang pemerintah pusat itu sudah tidak mendapatkan bagian. Bagiannya dibagikan ke daerah tingkat 2. Oke. Kemudian ini ada pengurangan PBB. Selain ada mekanisme untuk mengajukan keberatan dan banding, ada juga mekanisme untuk pengurangan besaran PBB, ya, baik untuk jumlah pajak terhutangnya maupun tadi ada denda administrasi. Gitu. Ketika terjadi keterlambatan atau kesalahan pelaporan SPOP, kan tadi dikenakan denda ya. Nah, wajib pajak boleh mengajukan pengurangan denda administrasi. Nah, tapi keputusan ini diambil oleh siapa? Kalau pengurangan untuk pajak terhutangnya, maka yang boleh memberikan keputusan
keputusan adalah Menteri Keuangan. Ya, dalam hal kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau sebab-sebab tertentu lainnya. Dan objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang sangat luar biasa. Misalnya kayak dulu ada tsunami di Aceh atau gempa bumi yang sangat memporak-porandakan kondisi lingkungan gitu ya, baik tanah maupun gedungnya. Nah, kalau untuk dana administrasi yang memberikan keputusan adalah Dirjen Pajak atas pemerintah wajib pajak karena hal-hal tertentu. Yang berikutnya, ketentuan untuk pengajuan permohonan pengurangan PBB. Ini ada ketentuannya ya, seperti halnya ketika mengajukan banding, maka pengajuan permohonan pengurangan pun ada syarat-syaratnya. Nah, ketentuannya yang pertama, diajukan selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Oke, ditandatangani oleh wajib pajak apabila dikuasakan. Ini juga boleh diberikan dialihkan gitu proses permohonannya kepada orang lain, tapi dengan syarat ada lampiran surat kuasa. Oke. Permohonan pengurangan diajukan setiap tahun. Nah, keputusan pemberian pengurangan tahun sebelumnya tidak berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi, permohonan untuk pengurangan PBB ini sebetulnya boleh diajukan setiap tahun. Tetapi misalnya Tuan A mengajukan pengurangan PBB tahun 2019 gitu ya, dan ternyata pada saat itu dia diberikan keputusannya dia boleh dikurangi tuh pajak terhutangnya. Nah, tahun 2020 dia mengajukan lagi pengurangan untuk PBB terhutang. Nah, keputusan yang tahun 2019 di mana dia permohonannya dikabulkan itu tidak berlaku untuk yang 2020. Tetap harus melalui proses penilaian lagi gitu. Bukan mentang-mentang 2019 dia diperkenankan untuk dikurangi, maka 2020 juga akan diperkenankan untuk dikurangi. Tidak seperti itu ya. Tetap 2020 harus ada penilaian kembali dan keputusannya tetap berdasarkan kondisi dia di tahun 2020. Nah, data-data atau dokumen yang harus disertakan ketika mengajukan permohonan pengurangan PBB yang pertama adalah KTP dan KK sesuai dengan alamat WP. Ini WP ya, maaf salah ketik. Kemudian ada SK pensiun, kartu veteran, kemudian ada daftar penerimaan pensiun, surat keterangan tidak mampu, bukti pembayaran tahun PBB tahun lalu, rekening pembayaran air, telepon, dan lain-lain, serta surat tanda kendaraan bermotor. Nah, dari data pelengkap ini kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi sebetulnya yang boleh mengajukan pengurangan PBB adalah ini ya, pensiunan, veteran, begitu ya, dan orang yang tidak mampu. Tuh. Nah, ini alur penerimaan PBB. Jadi, ketika petugas pemungut menerima pelunasan PBB dari wajib pajak, ini wajib pajak membayar, maka uang tersebut akan disalurkan ke tempat pembayaran, ya. Kemudian tempat pembayaran itu ya macam-macam tadi ya, bisa bank persepsi atau kantor pos atau tempat-tempat lain yang memang ditunjuk gitu. Kemudian dari bank persepsi atau kantor pos tersebut atau tempat lain yang ditunjuk akan dilimpahkan lagi atau disetorkan lagi ke bank operasional 5. Oke, ini yang khusus menampung pajak-pajak PBB. Kemudian nanti di sini akan dibagikan. Tadi pemerintah pusat mendapat 10%, biaya penghutang 9%, daerah tingkat 1-nya 16,2%, daerah tingkat 2-nya 64,8%. Namun ketentuannya yang sekarang kan 10% ini akan diserahkan ke daerah tingkat 2. Nah, begini. PBB ini apabila ada pelanggaran, maka tentu akan dikenakan sanksi. Sanksinya ternyata tidak hanya sanksi administrasi saja, tetapi juga ada sanksi pidana, begitu ya. Jadi lumayan cukup berat. Nah, untuk sanksi ini diatur dalam pasal 24. Jadi karena alpa itu karena memang tidak disengaja, gitu ya. Untuk pelanggaran-pelanggaran yang karena tidak disengaja, maka ketentuannya adalah seperti ini. Apabila wajib pajak tidak sengaja tidak mengembalikan SPOP kepada
wajib pajak, kemudian atau SPOP-nya tidak benar atau tidak lengkap dan atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar, dan kondisi ini tentunya akan menimbulkan kerugian negara, maka wajib pajak tersebut dapat dipidana selamanya paling lama 6 bulan atau boleh saja didenda dengan tingkatan denda paling tinggi yaitu 2 kali pajak terhutang. Ya, misalnya pajak terhutangnya 1 juta, maka dia harus bayar 2 juta. Kalau dia nggak sanggup bayar 2 juta, maka dia akan dipidana selama 6 bulan. Ini kondisinya apabila pelanggaran tersebut karena apa? Atau karena ketidaksengajaan. Nah, bagaimana kalau yang disengaja? Kalau yang disengaja itu diatur dalam pasal 25 ayat 1. Oke. Kondisi yang dengan sengaja itu ada 5. Misalnya dia sengaja tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada Ditjen Pajak. Kemudian sengaja SPOP-nya dibuat tidak benar atau tidak lengkap, atau lampirannya juga dibuat sengaja tidak benar. Kemudian sengaja melampirkan dokumen-dokumen palsu. Kemudian sengaja tidak memperlihatkan atau menjaminkan surat dokumen lainnya. Kemudian sengaja untuk tidak menunjukkan atau menyampaikan data keterangan yang diperlukan. Jadi kan PBB itu misalnya ya kantor pajak atas kegiatan auditnya untuk mengaudit apakah PBB itu betul perhitungannya atau tidak, dia memerlukan dokumen-dokumen lain nih. Nah, misalnya ternyata ketahuan bahwa si wajib pajak itu tidak menunjukkan atau menyampaikan data yang diperlukan dalam kegiatan audit pajak. Nah, dia bisa dipidana gitu ya. Nah, pidana pelanggaran atas kesengajaan itu ketentuannya adalah pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya 5 kali lipat pajak terhutang. Jadi lumayan cukup berat ya. Kemudian untuk ketentuan pidana yang lebih lanjut diatur dalam pasal 25 ayat 2 dan 3 dan pasal 26 yang mengatakan bahwa terdapat bukan wajib pajak yang bersangkutan yang dengan sengaja melakukan tindakan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumentasi lainnya, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan, maka akan dipidana dengan pidana sekurang-kurangnya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta rupiah. Nah, kalau ini misalnya nih, tadi ada proses audit pajak ya. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen pendukung audit pajak tersebut, kantor pajak misalnya memerlukan dokumen bukan hanya dari si wajib pajak, tetapi dari orang lain yang bukan wajib pajaknya. Ya, misalnya kalau berhubungan dengan bangunan misalnya perlu dokumen dari developer gitu ya. Nah, ternyata si developer ini tidak mau memberikan dokumen tersebut, maka si developer bisa dikenakan sanksi pidana sekurang-kurangnya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 2 juta. Begitu ya, itu ketentuan tentang pidana yang pertama yang diatur dalam pasal 25 ayat 2 dan 3 serta pasal 26. Nah, yang berikutnya, ancaman pidana dilipatkan menjadi 2 apabila dilipat gandakan maksudnya ya, dilipat gandakan menjadi 2 apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara atau sejak dibayarkan denda. Nah, misal tahun 2019 WP wajib pajak A itu dikenakan pidana atas kesalahan dia di tahun 2019. Oke. Kemudian tahun 2020 bulan Oktober misalnya dia ketahuan lagi tuh melakukan lagi tindak pidana lagi, dia memalsukan lagi. Nah, maka denda yang dibayarkannya itu akan dikali 2, dilipat gandakan menjadi 2. Atau ancaman pidananya akan dilipat gandakan menjadi 2. Misalnya dia diancam pidana tadi berapa 2 tahun, maka dilipat gandakan menjadi 4 tahun, ya. Kecuali apabila misalnya kesalahannya kan tadi kesalahan dia tahun 2019. Kemudian dia melakukan kesalahan lagi tahun 2021, itu kan sudah lewat 1 tahun ya, maka ketentuan yang ini tidak berlaku. Oke.
Kemudian yang terakhir, tindak pidana tidak dapat dihitung setelah lampau waktu 10 tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jadi ini akan kadaluarsa selama 10 tahun dalam waktu 10 tahun. Nah, sekian pembahasan hari ini mengenai pengajuan keberatan. Terima kasih atas perhatiannya. Dalam slide ini yang kalian bisa unduh di spot ada latihan-latihan. Silahkan kalian kerjakan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan via WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.